Saudara, di acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul, Bogor, Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034. Karena 3 periode itu menentukan keberhasilan Indonesia melompat jadi negara maju. Relawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali. Jangan kita digugat misalnya oleh Uni Eropa ke WTO kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Setuju? Oleh sebab itu dalam 3 kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di 3 periode ini. Dalam konsolidasi relawan hari ini, Joko Widodo kepada relawan meminta jangan sampai salah memilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034. Bahkan ajak memilih pemimpin yang bernyali, yang tak mudah digertak. Pesan apa sebenarnya yang bisa dicerna dari pernyataan Jokowi ini? Kita akan kupas sore ini bersama dengan Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Tjadjo, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Saya ke Mas Rambun dulu. Mas Rambun, jadi siapa sih yang dimaksud Pak Jokowi ini dalam konsolidasi tentang tadi ya inisialnya bernyali tak ciut? Ya, kalau bagi kita sih, karena kita kan sudah memutuskan untuk mendukung Pak Mas Ganjar, dan kalau kita melihat semua ciri-ciri kepemimpinan, perilaku dan yang lain-lain sih, buat kita yang dimaksud adalah Mas Ganjar ya. Jadi kita sih nggak ada keraguan mengenai hal itu. Gitu. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Dan ini kan bukan pertama kali juga beliau menyampaikan hal yang, karena dia menyampaikan hal yang sama mengenai 3 periode tahun di mana krusial, karena itu dinyatakan juga di dalam rakernas kami 2 minggu yang lalu. Jadi buat kami sih itu bukan sesuatu yang yang terlalu asing bagi kami, dan tangkapan kami sih sebagai organisasi dan sebagai organisasi pendukung Mas Ganjar, dan kita sudah melihat semua sebagai pilihan kami ya. Kalau saya sih melihat ini dengan pola kepemimpinannya ya ini Mas Ganjar ya. Kalau menurut kami gitu. Oke, kalau Mas Burhan sendiri ngelihatnya benar untuk yang tertujunya kepada Mas Ganjar, karena kalau tidak salah ini bukan kali pertama ya Pak Jokowi berbicara tentang pemimpin yang berani, karena sebelumnya di bulan Juni juga pernah Pak Jokowi sebutkan itu pada saat Rakernas PDIP. Jadi pertama kalau saya melihat pernyataan Presiden Jokowi ini itu sebenarnya maknanya lebih normatif ya. Jadi siapapun setuju jika Indonesia memilih pemimpin yang bernyali, dan pada titik tertentu ketika Presiden Jokowi memberi contoh pemimpin yang bernyali adalah pemimpin yang tidak takut gertak negara lain, kemudian mencontohkan kalau misalnya ada gugatan WTO kemudian tidak langsung ciut, itu kan sebenarnya beliau sedang mencontohkan dirinya sendiri untuk bisa dilanjutkan kemudian diikuti oleh para pemimpin nasional ke depan. Jadi tidak secara spesifik memberi kode pada calon presiden tertentu, meskipun kalau ditanya kepada publik mengenai personal quality, tentang sifat kepemimpinan yang diinginkan oleh publik, ada faktor yang berkaitan dengan empati. Nah, di situ kekuatan Mas Ganjar tuh ya, peduli sama perhatian sama rakyat, kemudian jujur bersih dari korupsi, pintar, religius, berani, tegas. Nah, berani itu umumnya mereka yang memilih atribut ini biasanya memilih Pak Prabowo, ya. Tetapi mereka yang cenderung memilih perhatian sama rakyat itu biasanya cenderung memilih Mas Ganjar. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan preferensi publik? Saya tidak terlalu yakin. Jadi ini lebih ke arah pada semacam ini kriteria normatif yang harusnya dimiliki oleh siapapun, dan Presiden Jokowi sedang memberi contoh
dengan merujuk pada pengalaman real beliau sebagai presiden 2 periode yang seringkali menghadapi gertakan dari negara luar. Tapi kenapa Mas Burhan berkali-kali Pak Jokowi ini menyebutkan pemimpin ini harus yang bernyali, tak ciut, apa yang sebenarnya ingin disasar dari pesan Pak Jokowi ini? Lagi-lagi tidak terlepas dari misi yang beliau sedang lakukan. Mengapa kemudian beliau mengatakan cawe-cawe terkait dengan kepemimpinan nasional itu penting? Kan banyak sekali itu kan narasi negatif yang dialamatkan kepada beliau bahwa cawe-cawe yang Presiden Jokowi itu mengganggu netralitas pejabat publik. Tapi atas nama bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi dan atas nama 2045 Indonesia harus menjadi negara maju, tidak terjebak pada middle income trap, maka diperlukan pemimpin yang berani melakukan gebrakan sekaligus tidak ciut nyalinya ketika menghadapi negara luar. Dan itu seringkali beliau contohkan misalnya berkaitan dengan hilirisasi yang sedang beliau lakukan, misalnya terkait dengan smelter. Itu kan banyak sekali tuh protes dari Uni Eropa berkaitan dengan strategi Indonesia. Dan kalau itu tidak dilakukan, Presiden Jokowi khawatir 2045 kita gagal menjadi negara maju. Jadi bonus demografi yang tinggal 13 tahun itu kemudian berubah menjadi bencana demografi karena orang keburu tua sebelum kaya. Dan kalau sudah tua tidak produktif lagi, negara harus memberikan subsidi. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran itu yang menurut saya lebih memberi semacam pendorong buat Presiden Jokowi untuk mengulang-ulang narasi tentang pemimpin bernyali. Oke, kalau bagi Mas Rambun sendiri kan kalau tadi kan masih menerka-nerka ya, ini untuk siapa nih sosok yang dimaksud oleh Pak Jokowi begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau setiap kali bertemu dengan Pak Jokowi, ada nggak sih mungkin pesan-pesan yang disampaikan dari belakang, kira-kira harus mendukung siapa nih? Beliau sih nggak pernah secara tegas ya menyampaikan itu, selalu ketika ditanya dia kalau tidak tersenyum ya tunggu saja gitu ya kan, seperti biasa. Jadi buat kami sih itu mungkin posisi yang beliau harus ambil ya untuk supaya dia menjadi beliau tidak menjadi kontroversial dan juga menjaga netralitas dan kita sebagai warga negara sepantasnya juga cukup menghormati apa yang beliau lakukan ya. Tapi kalau bagi kami sih melihat, kami kan ketika kita memberikan dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo itu, kita kan juga melihat ukuran kita itu ketika kita melihat benchmarkingnya apa sih patokan kita. Patokan kita adalah Pak Jokowi karena kita adalah pendukung Pak Jokowi gitu ya. Dan kalau kita melihat soal tadi ya. Meskipun sampai dengan sekarang terang benderangnya belum ya ke arah mana ya Pak Jokowi ya? Terang benderangnya mungkin tidak akan pernah, bisa jadi dugaan saya itu tidak akan pernah beliau lakukan gitu ya, selalu dengan samar-samar. Tapi dengan apa yang beliau sampaikan ataupun juga mendatangi beberapa kelompok-kelompok relawan beliau yang juga mendukung Ganjar Pranowo gitu ya. Jadi buat kita ini tanda-tanda ya kita kurang-kurangnya kami di Restorial sebagai relawan Jokowi ya untuk mendukung Ganjar Pranowo ya gitu ya. Jadi kira-kira gitulah. Tapi kalau mengenai kualitas kepribadian, saya rasa ini kan juga yang kita lihat. Sebagaimana saya katakan tadi, ini soal kualitas kepemimpinan dan patokan kita memang benchmarking kita adalah Pak Jokowi dan Mas Ganjar nih. Inilah memiliki banyak aspek yang mirip. Jadi sekurang-kurangnya buat kita nggak salah pilih lah, kira-kira gitulah. Oke, saya kembali lagi ke Mas Burhan. Mas Burhan ini nggak main-main loh. Hari ini di hari yang sama Pak Jokowi 2 kali menemui relawannya. Apa yang ingin coba digali dari sini? Pertama, Presiden Jokowi ingin memberi pesan kepada publik bahwa hubungan relawan Jokowi dengan beliau masih kuat. Meskipun Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi di 2024 karena constraint konstitusi. Jadi inilah kekuatan Presiden Jokowi menyatu bersama rakyat yang direpresentasikan oleh relawan-relawan yang jumlahnya banyak sekali, yang tentu saja relawan ini itu beragam, ya, sangat heterogen. Ada yang punya afiliasi terkait dengan 2024 dengan menjatuhkan pilihan kepada
Mas Ganjar, seperti Pak Rambun, ada juga relawan yang mungkin punya preferensi kepada calon lain, ada juga yang menunggu ya keputusan Presiden Jokowi ya, sami nawatoknanya ya di ujung. Nah, pertanyaannya sampai kapan proses penungguan itu berlangsung? Nah, saya pribadi ya itu melihat bahwa untuk membaca apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan 2024 itu nggak harus melalui kode verbal. Dalam komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Nah, sekarang dalam konteks komunikasi politik itu yang justru lebih kuat adalah komunikasi non-verbal. Nah, di antara dua capres, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, mana menurut relawan, menurut publik, yang komunikasi non-verbalnya lebih nyatu dengan Presiden Jokowi? Di situ kita bisa melihat kode kemana Presiden Jokowi akan diarahkan. Baik, terima kasih Mas Burhan untuk ulasannya. Terima kasih juga Mas Rambun. Sehat selalu semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, baik, terima kasih. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari Kapolri.